Dan Tuhan juga berfirman, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu." Janji-janji firman itu menjadi pelajaran yang sangat penting. Jadi itu harus dipegang teguh janjinya Tuhan. Jangan sampai Firman tidak. Tuhan untuk kita semua diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16 yang mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Shalom, saya Pendeta Jairus Hasugian. Saya Gembala Gereja Isa Al-Masih di Klaten ini. Saya berada di Klaten sejak tahun 1991 ketika gereja ini masih berupa pos pekabaran Injil atau pos PI. Aku Jessica Tiatira Miracle, umurku 18 tahun dan aku sudah kurang lebih 17 tahun ada di gereja ini. Ya, nama saya Theophilus Junarka. Saya pertama kali gabung di Gia Klaten itu tanggal 7 Maret tahun 99. Sebelumnya saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang, tapi kemudian karena di sini terjadi kekosongan kepemimpinan, maka pengurus di gereja ini meminta saya untuk pindah ke gereja ini, dan sejak bulan November 1991 kami pindah sekeluarga ke sini. Bahkan sebelumnya sejak dari bulan Mei kami sudah laju dari Semarang ke sini selama beberapa bulan, dan secara penuh kami menetap di sini sejak 1991 di bulan November. Dan sejak itu kita berjuang untuk gereja ini, lalu sampai kepada tahun 2000 didewasakan menjadi jemaat dewasa, sehingga gereja ini sekarang sudah dewasa selama 26 tahun. Kalau dihitung sejak dari perintisan itu berarti sudah 39 tahun. Tapi ulang tahun yang kita rayakan adalah ulang tahun pendewasaan, maka ulang tahun ini adalah ulang tahun yang ke-26. Oh, itu cuman nebeng-nebeng tempat orang gitu loh. Jadi kalau kebaktian rumah siapa nanti pindah lagi gitu. Cuman gitu. Jadi enggak punya gereja, enggak punya tempat untuk kebaktian, cuman pindah-pindah gitu. Lama-lama kontrak, jemaatnya agak banyak, terus kontrak di Jalan Pramuka. Awal masuk itu jemaatnya belum ada yang hadir. Saya pertama di situ, disusul oleh Pak Gembala, karena memang ibadah pagi waktu itu masih ibadah yang mungkin jam baru ya, kebanyakan di sore kemarin itu. Tetapi itu kenangan pertama, loh gereja kok sepi sekali masihan gitu ya. Tetapi it's okay, enggak masalah sih kayak gitu. Ya, selain kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama 26 tahun, kita juga perlu mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memelihara gereja ini, dan juga mensyukuri atas karya Tuhan bagi banyak orang, dan terutama juga kerjasama dari anggota jemaat, majelis jemaat, dan seluruh hamba Tuhan yang boleh bahu-membahu di dalam membangun pekerjaan Tuhan di sini, menangkap akan kehendak Tuhan, menangkap isi hati Tuhan. Ada banyak air mata yang sudah ditumpahkan, ada banyak doa yang sudah dipanjatkan, ada banyak pengorbanan secara finansial yang sudah diberikan, dan sungguh bersyukur karena jemaat Tuhan, umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan sungguh-sungguh dapat memberikan diri mereka, memberikan apa yang ada pada mereka, karunia yang mereka miliki, dan itu patutlah disyukuri. Dan kita lihat selama 26 tahun ini begitu banyak orang yang ikut ambil bagian, dan kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Nggak punya mimbar itu, nggak punya dulu. Jadi waktu itu mimbarnya masih pinjem, terus diambil sama yang minjemin itu. Jadi kan bingung juga. Salah satunya saya sangat berkesan itu dengan waktu bakti sosial, memberi makan kepada orang-orang di malam hari. Di bapak penjaga palang kereta, bapak-bapak tukang becak yang malam hari. Bahaya kita malam hari keluarnya waktu itu. Terus para tuna wisma yang tidur di trotoar itu ya. Dan itu sangat berkesan. Ya, yang patut disyukuri selama perintisan sampai pendewasaan bahkan hingga sekarang ialah kerjasama dari jemaat-jemaat, anggota jemaat dari semua lapisan, sehingga masing-masing bisa ambil bagian. Nah, selama ada TPI di sini, bahkan terutama semenjak
pendewasaan, ada misalnya pembangunan-pembangunan yang kita kerjakan, terutama bangunan gereja ini, dan juga pembangunan pastori, pembangunan tempat tinggal untuk hamba Tuhan yang lain, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain. Dan semua itu adalah bukti daripada kerjasama jemaat yang tadi saya berkata, begitu banyak orang yang dengan sukacita berkorban, memberikan hati mereka, memberikan diri mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu patut disyukuri, dan semua boleh terjun dalam pelayanan, dalam doa-doa, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam pelayanan. Begitu banyak orang-orang yang ambil bagian, masing-masing dengan karunia-Nya. Sehingga pekerjaan gembala menjadi lebih ringan, pekerjaan daripada majelis lebih ringan karena jemaat masing-masing berkontribusi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Arti gereja bagi pemudi di tempat ini, bagi generasi muda di tempat ini adalah gereja sebagai tempat untuk bertumbuh, berkembang dalam iman, dan juga mengembangkan talenta mereka. Gereja itu kalau bagi saya bisa bentuk bangunan, bisa bentuk persekutuan dengan sesama orang percaya ya, seperti itu. Kalau bangunan sih sudah kita tahu semua progresnya seperti apa, baik ya. Untuk hubungan dengan sesama orang percaya, saya rasa sampai sekarang progresnya juga baik. Tidak ada penurunan lah, ya. Jadi untuk rasa kepedulian saya lihat masih ada, rasa saling merasakan satu sama lain masih ada. Jadi nilai cuek-cuek seperti dalam tanda petik gereja besar itu belum terlihat. Ya jangan sampai terlihat lah, gitu ya. Kan banyak orang di dalam satu gereja tapi tidak kenal satu sama lain. Individualnya besar di situ. Itu nggak nyaman kalau buat saya. Jadi gereja itu lebih cenderung kayak rumah kedua saya gitu ya. Bapak belum di situ dulu. Saya ya cerita Bapak. Bapak itu dulu yang milih saya. Terus terang di depannya Bapak saya cerita. Bapak itu dulu yang milih saya. Ada 2 pendeta yang dari Semarang mau ditaruh di sini. Yang satu orang Tionghoa namanya Pak Abraham. Yang satu lagi Bapak orang Batak. Saya pilih yang Batak. Saya yang ngomong terus terang gitu. Ya, moto gereja ini ada 2. Satu, Jehovah Shammah. Itu saya dapat ketika saya renungan lalu membaca kitab Yehezkel pasal terakhir dan ayat yang terakhir. Di situ dikatakan Tuhan hadir di sini. Jehovah Shammah. Dan dari situ kemudian saya berdoa, mengajak jemaat untuk juga meyakini, mengimani bahwa memang Tuhan hadir di sini. Dengan itu maka pekerjaan Tuhan bukan oleh karena peran serta atau kekuatan manusia, bukan oleh karena Pak Pendeta atau majelis atau 1-2 orang jemaat, tetapi betul-betul kehadiran Tuhanlah yang menjadi jaminan. Sehingga silih berganti anggota jemaat, silih berganti datang dan pergi. Yang muda kita didik dari sejak kecil, lalu ketika mereka sudah kuliah, sudah mulai bekerja, mereka pindah ke kota lain. Lalu ada pergantian generasi, ada orang-orang yang datang dengan sukacita tapi pergi juga dengan mungkin ada persoalan, tapi Tuhan selalu bekerja di sini. Ada banyak mujizat, ada banyak perubahan dalam hidup, perubahan dalam rumah tangga, perubahan di dalam pribadi masing-masing, dan itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir di sini. Moto yang kedua ialah Nostri non sumus sed Domini. Artinya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Itu dari perjanjian baru dari 1 Korintus pasal 5. Dan dengan moto tersebut kita rindu, kami semua rindu bahwa jemaat itu hidup untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Mereka bekerja untuk Tuhan, mereka pelayanan untuk Tuhan, mereka bangun kehidupan rumah tangga adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi diharapkan tidak ada seorang pun yang akan membanggakan diri, menonjolkan diri, hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka hidup untuk Tuhan, oleh Tuhan dan karena Tuhan. Nostri non sumus sed Domini. Saya mengalami kepenuhan roh itu di Pekan Pentakosta tahun 99 itu sendiri. Jadi waktu gereja masih di rehab ya, itu sebelum pendewasaan ya.
di situ. Saya ngalami itu suatu peristiwa spiritual seperti itu juga takjub lah gitu, seneng juga lah gitu ya. Jadi kalau progres rohani ada lah pasti, dari yang dulu pasti ada. Dan kebetulan kita juga dibimbing sama Pak Gembala juga kan, jadi kita juga banyak tanya-tanya dengan Pak Gembala masalah doktrin-doktrin dari gereja lama ke doktrin Pantekosta gitu. Itu yang saya rasakan. Iya, jadi Bapak itu belum di situ, saya sudah di situ. Tapi Bapak Ibu itu juga orangnya baik. Jadi yang harus dijaga untuk gereja ini adalah rasa empati, rasa kasih, dan kebersamaan yang terus kita laksanakan juga di fellowship, di worship night. Jadi perlu banget kita jaga sampai di masa yang akan datang nanti. Ya, percaya Tuhan dengan segenap hati, mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam segala perkara. Karena Tuhan itulah sumber kehidupan, Tuhan itulah yang memimpin, dan kiranya semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang selalu kami rindukan, hamba-hamba Tuhan, supaya jemaat itu benar-benar menjalani hidup ini dengan pengurapan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu warisan iman yang layak sekali untuk diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya. Kebergantungan kepada Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Semuanya makin bertambah. Kalau melayani jangan pilih-pilih. Yang setia juga kita deketi, yang tidak setia kita jemput. Jadi kita akan menjadi berkat, gitu loh maksud saya. Harapan saya untuk gereja ini di masa depan ialah supaya melahirkan orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan. Maka di gereja ini kan kita mempunyai visi itu ialah supaya gereja ini atau anggota gereja di sini benar-benar mengerti firman Tuhan. Makanya kita sampaikan khotbah-khotbah yang alkitabiah, khotbah yang didasarkan kepada pendekatan ekspositori dengan pendekatan juga yang karismatik ya, pujian penyembahan dan kuasa daripada Roh Kudus, pengusiran setan dan segala macam yang biasa dilakukan oleh gerakan Pentakosta dan karismatik. Lalu kiranya itu diwarisi oleh generasi berikutnya. Kedua ialah supaya semakin banyak hamba-hamba Tuhan bermunculan. Di momen ulang tahun yang ke-26 ini ada 2 hamba Tuhan muda yang ditahbis. 1 pendeta penuh, 1 pendeta muda. Dan itu adalah hasil daripada didikan kita di sini. Dan kiranya pada generasi-generasi berikutnya akan ada panggilan untuk anak-anak muda. Tuhan membangkitkan anak-anak muda untuk boleh meneruskan pekerjaan Tuhan, bukan hanya di tempat ini, tapi di tempat-tempat yang lain. Dan kiranya Roh Kudus menolong gereja ini boleh mendidik akan anak-anak muda dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sehingga mereka semakin mengerti panggilan mereka, mereka boleh menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu harapan saya. Kenapa saya masih bisa bertahan di sini ya? Karena saya memang di sini saya merasakan sesuatu yang beda. Dalam setiap harinya, setiap tahun, setiap bulan, setiap tahunnya seperti itu. Jadi saya masih merasakan sebuah kehangatan keluarga Allah di sini. Keluarga yang benar-benar enak gitu ya. Jadi itu bikin betah lah gitu. Dan terutama masalah firman. Saya suka dengan cara pengajian Pak Gembala seperti itu. Saya suka pengajian firman yang lebih dalam seperti itu. Harapanku untuk gereja ini dan kedepannya nanti, semoga gereja ini semakin menjadi berkat, semakin berkembang dan tumbuh baik, serta bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Harapan saya untuk generasi penerus itu tetap satu, segala sesuatu harus berlandaskan firman Tuhan. Perubahan-perubahan apapun itu harus berdasarkan firman Tuhan. Saya percaya kalau berdasarkan firman Tuhan, perubahan apapun itu akan memberi dampak yang sangat positif, sangat membangun, memperkuat kualitas jemaat. Itu harapan saya. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus kembali menyalurkan berkat itu. Dan Tuhan juga berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu.
janji-janji firman itu menjadi pelajaran yang sangat penting. Jadi itu harus dipegang teguh janjinya Tuhan, jangan sampai tidak. Yang kedua, saya teringat bahwa gereja ini pernah dinubuatkan oleh beberapa pendeta-pendeta yang luar biasa dan beberapa sudah digenapi, dan saya berharap nubuatan-nubuatan yang lain pun akan digenapi melalui Gereja Isa Al-Masih Klaten. Doa saya untuk jemaat ialah sekali lagi supaya semua baik-baik, tubuh, jiwa, roh mereka baik-baik, semua diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kemudian kacau balau hidupnya, keluarga rukun, anak-anak bertumbuh dengan baik, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan menyertai mereka dari waktu ke waktu. Saya berdoa dan saya berharap supaya jemaat ini benar-benar boleh belajar mengiring Tuhan dengan setia, boleh belajar akan firman Tuhan dengan baik, dan mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Semakin banyak orang diberkati melalui jemaat ini, semakin banyak orang yang akan mengikut Tuhan. Bukan hanya di gereja ini, tetapi juga karena gereja ini mengizinkan saya juga untuk pergi melayani di berbagai gereja yang lain, di berbagai kota, bahkan di luar negeri mungkin. Kiranya segala pengorbanan mereka boleh dituai oleh jemaat Tuhan di tempat ini, di kota Klaten ini, sehingga segala pengorbanan tersebut boleh menghasilkan tuaian yang berlimpah-limpah, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, jiwa-jiwa yang didewasakan bagi Tuhan. Dan saya berharap kiranya jemaat terus mendoakan hamba-hamba Tuhan di sini, sehingga hamba-hamba Tuhan boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan takut akan Tuhan. Demikian harapan saya dan doa saya.